Melanjutkan akhir di edisi yang sebelumnya, saat ini Frankenstein dan tim Creator Commandos baru saja menemukan The Bridge yang ternyata tengah bertarung melawan makhluk mirip laba-laba yang tak ada habisnya. Mereka pun kemudian bergabung bersama-sama untuk membantai semua monster, tapi sepertinya mereka sama sekali tidak siap untuk menghadapi situasi yang seperti itu, dan harapan untuk mencoba ada strategi yang lain untuk keluar dari pertempuran ini sepertinya tidak ada. Satu-satunya cara adalah mereka tetap membantai terus semua monster. Menurut keterangan Father Time, kendaraan X yang mereka tumpangi sekarang telah menjadi rusak akibat pendaratan mereka ke planet itu. Father Time menjelaskan akan memperbaiki sistemnya, tapi lebih banyak waktu untuk dapat membutuhkannya. Tentu saja mereka tidak bisa membutuhkan waktu lama dengan keadaan yang seperti itu, yang akhirnya Khalis pun mengangkat tongkatnya dan meminta rekan satu timnya menutup mata, yang kemudian buam, cahaya terang dan menyilaukan muncul dari tongkat Khalis yang langsung memusnahkan makhluk-makhluk itu. Namun efeknya ya ternyata Khalis menjadi pingsan. Apa yang baru saja terjadi membuat mereka menjadi terkejut dengan kekuatan Khalis itu, di mana Frankenstein menanyakan kepada Father Time tentang apa itu Khalis, tetapi ditolak karena dianggap diklasifikasikan. Ray Palmer pun menjelaskan bahwa Khalis telah sepenuhnya memusnahkan makhluk laba-laba di seluruh benua dan membiarkan mereka memasuki fase kedua. Nah, kemudian si Ray Palmer menjelaskan bahwa planet ini mendekati portal di bawah Danau Bone dan membutuhkan tim untuk melenyapkan makhluk raksasa dan monster laut sebelum planet tersebut sampai ke bumi. Namun, percakapan tersebut terganggu oleh kejadian seismik besar yang terjadi di gunung yang terdekat, yang kemudian gunung yang ada di dekat mereka menjadi terbelah dan memunculkan makhluk laba-laba seukuran raksasa. Terlepas dari ukurannya, Frankenstein dan The Bridge menyerang makhluk itu hingga para komandos tidak percaya apa yang mereka hadapin kali ini. Meskipun demikian, mereka tetap menyerangnya. Terlebih lagi Frankenstein yang semangat menyerang monster raksasa itu untuk dia musnahkan. Namun sayangnya di saat Frankenstein menyerang, dia sangat mudah ditelan langsung oleh monster itu, sehingga membuat yang lainnya terpaksa melarikan diri, termasuk Griffith yang juga membawa Khalis yang masih pingsan. Namun monster itu tetap saja mengejar mereka. Tiba-tiba makhluk itu berhenti dan mulai mengejang, yang kemudian Frankenstein menebas tubuh makhluk itu bersamaan dengan merobek organ vitalnya. Frankenstein berhasil membunuh monster itu untuk selamanya. Father Time pun sangat senang dengan apa yang dilakukan Frankenstein, dan mengingat penampakan makhluk laba-laba tersebut, menurut sistem jaringan ShadNet menyimpulkan bahwa kemungkinan ada dua makhluk seukuran Titan yang lainnya yang ada di planet ini dan membutuhkan mereka untuk dibunuh sebelum planet tersebut mencapai bumi dalam waktu 3 jam. Frankenstein pun kemudian berencana untuk membagi timnya menjadi dua kelompok untuk menangani makhluk-makhluk itu, di mana Frankenstein dan Nina Mazurski yang akan menghadapi monster laut, sedangkan The Bridge, Griffith dan Velcoro menangani makhluk raksasa di daratan, sedangkan Khalis mereka tinggalkan di dalam kendaraan DX. Nah, saat mereka berangkat menuju ke makhluk mereka masing-masing di markas mereka, tepatnya di ruangan The Hub, Father Time dan Dr. Palmer diberitahu oleh agen Belroy tentang situasi terbaru yang sedang berkembang. Informasi terkini telah terjadi di Vietnam, di mana Belroy telah mengambil energi pribadi khusus yang berasal dari negara tersebut dan mencurigainya sebagai HIM. Hal ini sangat mengkhawatirkan Father Time karena Frankenstein tampaknya satu-satunya yang dapat menangani individual itu. Tiba-tiba beberapa karyawan mereka yang ada di situ bertingkah tidak menentu dan berulang kali berteriak, "Tolong aku, ya help me terus," yang dibilangkannya. Si Belroy pun menyadari apa yang terjadi saat para orang-orang itu, para karyawan yang ada di kantor mereka, ternyata menyalurkan pesan langsung yang datang dari planet Dead Space itu sendiri. Dan cerita ini pun bersambung.